Anda kembali di Anies Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, ratusan pengungsi Rohingya kembali terdampar di kapal nelayan di pesisir pantai Kuala Gigeng, Kabupaten Aceh Besar. Usai dilakukan pendataan, para pengungsi akan segera dibawa ke panti sosial Aceh. Satu kapal nelayan berisikan ratusan pengungsi Rohingya kembali terdampar di pesisir pantai Kuala Gigeng, Desa Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar Minggu siang. Sebanyak 184 pengungsi Rohingya yang terdampar terdiri dari 69 laki-laki, 75 wanita, dan 40 anak-anak. Kondisi pengungsi Rohingya umumnya mengalami dehidrasi lantaran lama berada di tengah laut. Usai dilakukan pendataan, para pengungsi akan segera dibawa ke Panti Dinas Sosial Aceh untuk disatukan bersama warga Rohingya lainnya. Selanjutnya akan didatakan kembali oleh pihak imigrasi, kemudian untuk pelayanan kesehatan maupun lain-lainnya akan diurusi oleh IOM maupun UNHCR dan Dinas Sosial. Hingga saat ini sudah ada 3 gelombang warga Rohingya yang terdampar di pesisir Aceh Besar dan Pidi. Total sebanyak 426 warga Rohingya yang saat ini telah berada di tempat penampungan sementara. Pemirsa, besok PDI Perjuangan akan merayakan hari ulang tahun ke-50. Dalam acara tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebutkan akan memberikan pidato kejutan. PDI Perjuangan berencana menggelar acara HUT ke-50. Banyak pihak berspekulasi HUT PDI Perjuangan nantinya akan sekaligus mengumumkan nama capres Partai Banteng untuk pemilu 2024. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan belum buka suara terkait pencapresan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan bahwa Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri, menyiapkan kejutan menarik. Ya, ini kan banyak. Ya, ini prosesnya kan sudah panjang. Dan Ibu itu mencermati secara detail. Jadi apa disampaikan Mbak Puan tadi bahwa Ibu Mega memang sudah mengantongi nama calon, apakah nama-nama ini jamak atau sudah mengerucut menjadi tunggal, itu Ibu Mega. Hal ini dikatakan Hasto, Ibu Megawati Soekarnoputri sering menampilkan berbagai kejutan-kejutan di dalam peringatan HUT partai. Selain itu, Hasto juga mengatakan beliaulah yang oleh mandat Kongres mendapat kewenangan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres dari PDI Perjuangan. Namun demikian, Hasto belum mau membocorkan apa kejutan terkait pengumuman capres partainya atau hal lain saat acara hari ulang tahun partai pada 10 Januari esok. 8 partai politik tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sistem pemilu proporsional tertutup dianggap kemunduran bagi demokrasi. Sejumlah elit partai politik ramai-ramai bersatu menolak usul PDIP terkait sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Pimpinan dari 8 parpol di parlemen ini berkumpul dalam satu agenda di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, dan Waketum P3 Amir Uskara. Partai Gerindra absen dari pertemuan, namun ikut menyetujui pernyataan bersama hasil dari pertemuan hari ini. Pernyataan sikap 8 partai politik dibacakan oleh Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Untuk itu, saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia
yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik dan bukan kandidat calon legislatif secara perseorangan. Dengan demikian, maka parpol memiliki hak untuk menentukan calon yang diusung dan berpotensi lolos ke parlemen. Sejumlah parpol, baik yang saat ini memiliki kursi di DPR maupun non-parlemen, menolak sistem ini. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sejumlah pengamat politik menilai PDI Perjuangan lebih diuntungkan dengan sistem tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab polemik wacana sistem pemilu tertutup. Hasyim mengatakan KPU menyampaikan ada uji materi di MK terkait sistem pemilu yang perlu dicermati oleh partai politik. Ketua KPU juga menegaskan lembaganya tidak pada posisi menyetujui sistem pemilu mana yang akan digunakan. Ini pada hari Kamis tanggal 29 Desember kemarin 2022, KPU itu membuat acara yang namanya catatan akhir tahun 2022. Ada judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu juga yang diajukan sejumlah pihak berkaitan dengan sistem pemilu yang sekarang ini Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 adalah proporsional daftar calon terbuka. Nah, sedang diuji di MK. Yang namanya uji di MK itu kemungkinan cuma dua, Mas. Ditolak atau diterima. Sehingga dengan begituan ada kemungkinan diterima. Lalu karena itu perlu saya sampaikan kepada publik, terutama kepada teman-teman partai politik, pengurus maupun aktivis partai bahwa ada situasi ini harus dicermati bersama-sama. Tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, karena sekali lagi KPU itu menurut konstruksi Undang-Undang Pemilu sebagai pelaksana pemilu, pelaksana Undang-Undang Pemilu. Kalau Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa sistem janut proporsional daftar calon terbuka, ya kita kerjakan itu. Kalau kemudian ada judicial review diubah, ya kita ngikutin itu. Jadi KPU ini posisinya pasif sebagai pelaksana undang-undang. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang perwira polisi ditangkap saat pesta sabu di sebuah kamar hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Kini Kombes YBK tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan kasusnya dalam pengembangan. Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap Kombes Julius Bambang Karyanto atau Kombes YBK pasca ditangkap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Dirinya ditahan dan menjalani pemeriksaan 3 kali 24 jam sebelum nantinya ditentukan bagaimana statusnya. Dalam hal ini tentunya masih kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang ada 3 kali 24 jam dalam penentuan status yang bersangkutan dan masih dilakukan gelar oleh penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Tentunya kita akan melihat ke depan dan mengembangkan kasus ini khususnya kepada yang mengedarkan, ya, siapa yang menyuplai terhadap yang bersangkutan, ya. Diketahui Kombes YBK merupakan anggota polisi aktif yang bertugas di Bahar Kama Mabes Polri. Sebelumnya, dirinya ditangkap bersama seorang perempuan berinisial R pada Jumat sore di kamar hotel. Dari hasil tes urin, keduanya positif narkoba. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti 0,5 gram dan 0,6 gram sabu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 terdakwa yakni Ricky Rizal dan Kuatmaruf dihadirkan dalam persidangan. Dalam sidang lanjutan, majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso mencecar terkait skenario pembunuhan Yosua oleh Verdi Sambo.
Selain itu, majelis hakim juga menanyakan soal uang yang diberikan Sambo setelah Yosua dibunuh. Terdakwa Kuatmaruf menyebutkan dijanjikan uang 500 juta rupiah. Kuatmaruf juga menangis saat Sambo menanyakan kesiapannya untuk dipenjara karena ikut membantu pembunuhan Joshua. Sebelumnya saudara sering dikasih uang sama Ferdi Sambo sejumlah ratusan juta begitu? Belum pernah, Yang Mulia. Belum pernah? Iya. Paling banyak saudara Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati memberikan saudara uang sejumlah berapa? Ya kalau lagi THR. Nah? Lagi THR lumayan, Yang Mulia. Berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi waktu saudara dikasih ini ada uang 500 juta, itu di dalam benak saudara apa ini? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak saya lagi pusing kayak gini, lagi stres kayak gini, kok malah bercanda pikir saya waktu itu. Tapi uangnya ada? Saya nggak ngeliat orang di dalam amplop. Oke. Dan bilangnya 500 kok amplopnya segitu gitu. Terus? Saya nggak megang, Yang Mulia. Saudara nggak megang? Nggak megang. Tapi dijanjikan memang ada uangnya? Iya. Itu akan diberikan kapan? Nggak tahu bapak ngomong apa, saya lupa. Tapi yang jelas itu penghargaan pada saudara adalah 500 juta. Iya, ditunjukin. Untuk Richard 1 miliar. Iya, ngomong begitu. Untuk Ricky 500 juta. Betul. Ini saya jujur nanya. Ya. Pada saat saudara ditawarkan uang 500 juta, apa sih sebenarnya di dalam benak? Kan saudara belum pernah pegang uang sebanyak itu. Saya aja bingung sendiri, Yang Mulia. Enggak, misalnya mau bikin bangun rumah, bikin ternak, beli ternak atau apa? Enggak mikir apa-apa saya. Enggak Orang mikir saya belum pernah pegang uang segitu. Dan sekarang pun juga uangnya nggak ada. Nggak ada. Nyesel nggak uangnya nggak diambil duluan? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Selanjutnya saudara tinggal di situ dari tanggal 8. Kemudian saudara kapan saudara ditangkap? Bukan ditangkap, Yang Mulia. Diapain? Saya datang ke kantor Barreskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadi tersangka, kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar-benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian? Saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, "Wat, ini Bapak mau ngomong." Baru saya baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, "Udah, Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek, Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya, Wat ya?" Saya bilang, "Siap apa, Pak? Siap di penjara." Kata Bapak begitu. Saya nangis waktu itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita, dalam hati saya kan gitu, Pak. Orang nggak ditanya ya kan? Iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau, Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara, dibilang begitu kan sama Ferdi Sambo? Iya, udah, Wat, jangan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara, Wat ya, kata Bapak begitu. Nah, terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang benar, Yang Mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah, dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurap aja itu, tiarap di itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar. Oh, yang lain benar? Benar. Cuma karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong benar aja, orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh, Yang Mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Ya, dan saya juga nggak kepengen awalnya berbohong gitu, bukan keinginan saya gitu. Ya. Majelis Hakim juga mencecar terdakwa Ricky Rizal terkait pemindahan uang 200 juta rupiah dari rekening Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Terdakwa Ricky Rizal menyebutkan uang tersebut ditransfer untuk kebutuhan operasional di Jakarta. Kapan saudara diperintahkan saudara Putri Chandrawati untuk memindahkan uang di dalam rekening Joshua? Mohon maaf Yang Mulia, itu kami ralat. Jadi
pada tanggal 10 atau 11 saya lupa. Bukan malam itu juga? Bukan, Yang Mulia. Oke. Karena ada HP di paper bag itu kan ada HP operasional Jakarta, Yang Mulia. Dan itu memang HP milik Ibu Putri, yang saya juga punya HP operasional Magelang yang itu juga milik Ibu Putri Sambo juga, yang di situ ada rekening atas nama saya. Terus yang di Jakarta setahu saya rekening atas nama Yosua. Karena saya menanyakan untuk pengeluaran operasional Jakarta mau menggunakan dana yang mana, Ibu jawab diaturkan saja. Lah saya pikir untuk memudahkan pelaporan maka digabung saja, karena pemilik dari HP yang pemilik dari rekening yang ini kan sudah tidak ada, Yang Mulia. Dan kebetulan saya tahu bahwa uang yang ada di rekening operasional itu adalah milik Ibu, sehingga nanti untuk pelaporan penggunaan keuangan jadi satu, Yang Mulia. Dan untuk nilainya 200 juta itu waktu itu karena saya transfer itu karena maksimal kan segitu, Yang Mulia. Untuk nilainya ada lebih dari 200 juta. Pada waktu itu handphone itu di tangan siapa? Ada di paper bag di kamar ajudan, Yang Mulia. Ada di paper bag kamar ajudan beserta buku-buku laporan keuangan, Yang Mulia. Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH sempat diduga memunculkan celah untuk korupsi. Informasinya kami hadirkan untuk Anda.